Ya, saya diminta oleh panitia untuk sharing tentang topik penelitian saya saat ini, yaitu pengamatan galaksi generasi pertama di alam semesta menggunakan data dari James Webb Space Telescope atau disingkat JWST. Eh, Sebelum memulai pemaparan topik, berhubung saya bagian dari panitia dan mendapatkan giliran presentasi pertama, saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah berkenan hadir mengikuti acara ini baik secara luring maupun daring. Mewakili panitia, saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, pembicara undangan atas kesediaannya untuk eh, sharing expertise-nya di mengenai topik riset masing-masing. Kami sangat menantikan presentasi dari Bapak Ibu semua dan berdiskusi bersama. Terima kasih. Terakhir saya juga ingin memberikan apresiasi untuk panitia, terutama Bu Isna dan Pak Anton sebagai ketua dan sekretaris, serta rekan-rekan panitia yang lain, baik onsite dari ITB dan BRIN maupun yang membantu secara virtual. Alhamdulillah, karena antusiasme Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita menerima pendaftaran dari 267 peserta berdasarkan data dari pendaftaran, yang hadir secara daring maupun luring dari 11 negara, termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Cina, Jerman, Finlandia, Australia, Belanda, dan Malaysia, dan Thailand. Kami menerima banyak abstrak dengan berbagai topik yang sangat beragam dari mulai tata surya, eksoplanet, galaksi, sampai kosmologi, sesuai dengan tema dari workshop ini yang memang bertujuan untuk mencakup berbagai topik dalam astronomi observasional. Setelah melakukan proses seleksi dari abstrak yang terkumpul, kami menyusun agenda yang terdiri dari 27 presentasi oral, 38 presentasi poster. Kita juga punya forum group discussion dan kuliah umum. Salah satu agenda inti dari workshop ini adalah FGD, um, yang akan membahas tentang update terkini pembangunan Observatorium Nasional Timau dan Teleskop Radio, serta bagaimana rencana ke depannya. Kami berharap acara seminar dan diskusi ini dapat menjadi wadah bagi astronom Indonesia, baik yang berkarir di dalam negeri di Indonesia maupun di luar negeri, untuk saling membangun kolaborasi, terlebih dengan hadirnya fasilitas observatorium baru di Indonesia. Kami juga membuat Slack workspace sebagai media untuk berjejaring dan melanjutkan diskusi baik selama workshop ini berjalan maupun setelahnya. Ada banyak informasi yang akan kami share di dalam Slack tersebut, termasuk materi-materi presentasi dan poster. Jadi kami berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk bisa join ke dalam Slack. Kami berharap acara seminar dan diskusi ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sedikit sharing tentang pengalaman berkolaborasi dengan kolega di Indonesia. Alhamdulillah saya bersyukur bisa menjalin kolaborasi dengan rekan-rekan di Indonesia, terutama dengan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen di ITB dan BRIN. Alhamdulillah rekan-rekan mahasiswa kami, Sultan, Novan, Ihsan, dan Rio berhasil melanjutkan studi dari S1 ke jenjang pascasarjana di ITB dan Tohoku University. Topik riset pertama kami tentang evolusi galaksi di rentang redshift yang lebar menggunakan data dari JWST dan Hubble Space Telescope. Jika tertarik dengan hasil penelitian kami, silahkan melihat poster dari Novan dan Rio, poster nomor 29 dan 30. Kami berharap kolaborasi ini bisa berlanjut dan kami sangat terbuka dengan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang tertarik untuk bergabung. Jika tertarik, silakan join Slack kami atau hubungi salah satu dari kami. Kami juga berharap agar kolaborasi serupa untuk topik-topik riset yang lain bisa dilakukan antara rekan-rekan diaspora dan peneliti di Indonesia. Oke, kembali ke topik presentasi saya, yaitu pengamatan galaksi generasi pertama di alam semesta dengan JWST. Topik ini sangat dinamis dalam 2,5 tahun terakhir sejak peluncuran JWST. Saya akan mencoba untuk merangkum beberapa hasil menarik sejauh ini yang saya bagi menjadi dua kategori, yaitu record-breaking discoveries on individual object, seperti penemuan galaksi terjauh, dan studi tentang populasi galaksi generasi pertama.
Karena audiens berasal dari berbagai latar belakang bidang penelitian, saya akan memulai dengan pengantar singkat mengenai motivasi ilmiah dan metode yang digunakan dalam penelitian semacam ini. Pada dasarnya, teleskop adalah mesin waktu karena cahaya memiliki kecepatan yang terbatas dan konstan. Semakin jauh objek yang kita lihat dengan teleskop, semakin jauh juga kita melihat ke masa lalu. Untuk mempelajari evolusi galaksi secara observasional, kita biasanya mengamati populasi galaksi pada berbagai epoch atau waktu kosmik. Kemudian membandingkannya untuk melihat tren evolusi. Dalam observasi galaksi, kita menggunakan dua trik yang diberikan oleh alam semesta kepada kita, yaitu kecepatan cahaya yang terbatas dan konstan, sehingga kita bisa melihat ke masa lalu, dan fakta bahwa alam semesta mengalami pengembangan atau ekspansi, menyebabkan cahaya dari galaksi-galaksi yang jauh mengalami pergeseran panjang gelombang ke arah merah, atau yang disebut redshift. Dengan mengukur redshift sebuah galaksi, kita bisa memperkirakan pada look back time berapa galaksi tersebut diamati, yaitu seberapa jauh ke masa lalu kita melihat. Gambar ini menunjukkan timeline dari evolusi alam semesta yang kita pahami saat ini. Kita sekarang berada di sini, sekitar 13,8 miliar tahun setelah Big Bang. Galaksi yang kita lihat di sini sudah memiliki struktur yang terbentuk secara teratur, umumnya berupa spiral dan elliptical. Sekitar 10 miliar tahun yang lalu, galaksi umumnya berbentuk tidak beraturan, irregular atau clumpy, karena mereka masih dalam proses membentuk strukturnya. Cosmic Dawn Epoch atau waktu terbentuknya bintang dan galaksi generasi pertama diyakini terjadi sekitar 100 sampai 300 juta tahun setelah Big Bang. Struktur berubah galaksi bisa terbentuk akibat adanya variasi densitas yang sangat kecil ya hasil dari Big Bang. Saya akan mencoba membreakdown timeline evolusi ini secara singkat dan sederhana. Alam semesta bermula dari Big Bang. Di fase awal dari itu, alam semesta mengembang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat, yang disebut sebagai inflations. Setelah inflations, alam semesta sangat panas dan padat, dipenuhi oleh subpartikel-partikel fundamental seperti quark, elektron, dan foton. Seiring alam semesta terus mengembang, suhunya pun mulai mendingin. Quark menyatu uh, membentuk proton dan neutron, kemudian berfusi menjadi unsur-unsur ringan seperti hidrogen, helium, dan sedikit lithium. Kemudian beberapa ratus ribu tahun kemudian, alam semesta cukup dingin untuk memungkinkan elektron bergabung dalam inti atom, membentuk atom netral. Proses ini disebut rekombinasi. Uh, uh, karena jumlah elektron bebas berkurang, cahaya tidak lagi tersebar secara random, dan alam semesta menjadi transparan, sehingga cahaya merambat bebas untuk pertama kalinya. Cahaya ini yang sekarang kita deteksi sebagai Cosmic Microwave Background atau CMB. Ini adalah gambar CMB map yang didapatkan dari Planck Telescope, menunjukkan adanya variasi temperatur yang sangat kecil, menggambarkan variasi densitas di alam semesta sekitar 400 ribu tahun setelah Big Bang. Setelah fase rekombinasi, alam semesta memasuki masa yang disebut Cosmic Dark Age, yaitu masa sebelum bintang dan galaksi terbentuk. Fluktuasi densitas kecil dari dark matter mulai membentuk gumpalan-gumpalan di tengah latar belakang normal matter dan radiasi yang cenderung lebih merata. Kemudian normal matter mulai tertarik ke dalam gumpalan-gumpalan dark matter mengikuti gravitasi karena normal matter bisa mendingin dengan proses radiasi, sedangkan dark matter tidak. Mereka bisa runtuh ke bagian dalam dan membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Ketika cukup padat dan panas, bintang-bintang pertama terbentuk. Seiring waktu, kumpulan-kumpulan kecil tempat bintang-bintang pertama itu terbentuk mulai bergabung, membentuk protogalaksi. Cahaya dari bintang-bintang pertama dan protogalaksi memancarkan radiasi ultraviolet yang sangat kuat. Radiasi ini bisa mengionisasi kembali gas hidrogen di sekitarnya. Proses ini disebut reionization.
Fase di mana alam semesta berubah dari kabut gas netral menjadi terionisasi kembali dan akhirnya menjadi transparan. Em, Struktur di alam semesta terus berkembang seperti ditunjukkan dalam simulasi berikut. Gumpalan-gumpalan dark matter terus berkembang, membentuk jaringan cosmic web terdiri dari filamen, wall, dan void. Di dalam halo-halo dark matter ini, galaksi mulai tumbuh dan berkembang, mendapatkan pasokan gas dari merger dan akresi gas melalui filamen di cosmic web yang menyuplai bahan bakar untuk pembentukan bintang. Seiring waktu, galaksi-galaksi ini terus berevolusi menjadi galaksi spiral dan eliptikal seperti yang kita lihat di uh, di alam semesta saat ini. Ya, meskipun teori dan simulasi tampak sempurna, sebenarnya masih banyak ketidakpastian, khususnya pada fase awal terbentuknya galaksi di awal alam semesta. Beberapa pertanyaan yang masih terbuka, seperti kapan dan bagaimana galaksi pertama terbentuk, bagaimana laju pembentukan bintang di masa awal alam semesta, objek apa yang paling berperan dalam proses reionization alam semesta. Ya, untuk menjawabnya, kita perlu mendorong observasi hingga ke redshift tinggi yang belum terjangkau oleh teleskop sebelumnya. Ini adalah salah satu gambar yang diambil oleh JWST dari JET Survey. Di dalam gambar yang kecil ini, sekitar 25 square arc minute, terdapat sekitar 40.000 galaksi dengan jarak yang bervariasi. Umumnya galaksi yang dekat atau redshift rendah terlihat lebih besar dibandingkan dengan galaksi jauh atau redshift tinggi. Idealnya, kita membutuhkan spektrum untuk mengukur redshift sebuah galaksi secara akurat. Ini adalah contoh spektrum model dari sebuah galaksi di redshift 0 atau saat ini. Spektrum galaksi ini menyimpan banyak fitur yang mencerminkan kondisi di dalamnya. Contohnya Lyman break di sini, di ujung panjang gelombang biru, muncul akibat penyerapan oleh gas netral hidrogen. Continuum emission berasal dari populasi bintang di dalam galaksi dan emission line dihasilkan oleh gas yang terionisasi oleh bintang-bintang masif di dalam galaksi. Pada umumnya spektrum galaksi di berbagai redshift memiliki fitur yang serupa yaitu Lyman break, continuum emissions dan line emissions. Perbedaannya ada pada pergeseran panjang gelombang ke arah merah dan peredupan intensitas. Di mana spektrum galaksi pada redshift tinggi bergeser ke arah panjang gelombang merah dan tampak lebih redup dibanding spektrum dari galaksi di redshift rendah. Jika kita bisa mendapatkan spektrum dari setiap galaksi, ini akan sangat ideal, tapi tidak praktis karena observasi spektroskopi umumnya mahal karena membutuhkan waktu paparan atau exposure yang lama, terutama untuk galaksi di redshift tinggi yang umumnya sangat redup. Sebagai alternatif, kita bisa menggunakan data pencitraan atau imaging dalam beberapa filter untuk memperkirakan redshift secara kasar. Contohnya untuk galaksi ini, dengan menggunakan filter di beberapa panjang gelombang, kita bisa memperkirakan di mana letak fitur Lyman break dan menghitung secara kasar redshift dari galaksi ini. Di filter ini, galaksinya terdeteksi dan kita bisa mendapatkan flux, kemudian terdeteksi lagi, terdeteksi, kemudian mulai tidak terdeteksi karena ada Lyman break, kemudian tidak terdeteksi lagi. Metode ini disebut dropout technique. Kita bisa memperkirakan letak dari Lyman break, kemudian kita bisa memperkirakan redshift secara kasar. Ini contoh lain untuk galaksi di redshift 5,5. Letak dropout-nya bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Ya. Kembali pada pertanyaan awal, kapan galaksi pertama terbentuk? Sejak 10 tahun yang lalu, densitas laju pembentukan bintang sudah diukur sampai redshift sekitar 8. Sebelum JWST, jumlah galaksi yang teramati di atas redshift 8 sangat terbatas, sehingga kita belum mengetahui dengan pasti bagaimana evolusi laju pembentukan bintang di sana. Apakah menurun secara smooth atau continued smooth decline, ataukah justru mengalami penurunan yang semakin cepat atau accelerated decline.
Penurunan laju pembentukan bintang secara smooth didasarkan pada asumsi konstan star formation efficiency, di mana laju pembentukan bintang atau star formation rate sebanding dengan laju akresi dark matter halo, dan efisiensi konversi gas menjadi star formation rate dianggap konstan terhadap redshift dan hanya bergantung pada massa dari dark matter halo. Eh, Ya, mengapa kita butuh James Webb Space Telescope atau JWST? Paling tidak ada dua alasan. Pertama yaitu ukuran cermin utama dari JWST yang besar bisa menangkap lebih banyak foton sehingga lebih sensitif untuk pengamatan galaksi di redshift tinggi dibandingkan dengan Hubble Space Telescope. Kedua, JWST didesain untuk menangkap cahaya di panjang gelombang inframerah sehingga mampu menangkap cahaya dari galaksi di redshift tinggi yang sudah bergeser ke inframerah. Contoh untuk galaksi ini di redshift 9,5, filter paling merah dari Hubble hanya memberikan dua data point. Sedangkan dengan filter JWST kita bisa mendapatkan flux di lebih banyak panjang gelombang sehingga kita bisa merekonstruksi SED dari galaksi itu lebih baik untuk mengukur redshift dan properties lainnya lebih baik gitu. Ya, dengan ini JWST sangat cocok untuk pengamatan galaksi di redshift tinggi melebihi jangkauan dari Hubble Space Telescope. JWST diluncurkan pada tanggal 25 Desember 2021 dan diorbitkan di L2. JWST memiliki 4 instrumen, MIRI, NIRCam, NIRSPEC, NIRIS. Masing-masing memiliki spesifikasi yang berbeda dan rentang panjang gelombang yang berbeda, tetapi bisa digunakan untuk dua mode, yaitu imaging dan spektroskopi. JWST membuka proposal pengamatan untuk astronom di seluruh dunia. Berikut adalah program pengamatan atau survei yang berhasil mendapatkan JWST Time di 3 tahun terakhir. Selanjutnya saya akan memberikan highlight beberapa hasil menarik dari JWST karena saya terlibat aktif dalam grup kolaborasi Cosmic Spring. Saya akan lebih dahulu meng-highlight hasil penelitian dari grup kami. Cluster galaksi bisa dimanfaatkan untuk mencari galaksi di redshift tinggi yang berada di belakang cluster galaksi tersebut. Massa yang sangat besar dari cluster galaksi menyebabkan kelengkungan ruang waktu di sekitarnya sehingga bisa membelokkan jalur cahaya dari objek di belakangnya dan memperkuat cahayanya. Efek ini disebut sebagai gravitational lensing. Kami memanfaatkan efek ini untuk mengamati galaksi ini yang awalnya ditemukan oleh Denko pada tahun 2013, sekitar ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, menggunakan data dari Hubble Space Telescope, dan beliau memperkirakan redshift sekitar 11 dengan menggunakan data fotometri. Tiga gambar ini berasal dari satu galaksi yang sama sebenarnya, karena efek lensa gravitasi galaksi ini muncul di tiga tempat yang berbeda. Kami melakukan observasi lanjutan menggunakan JWST dengan imaging dan spektroskopi untuk mengkonfirmasi redshift-nya. Ini adalah gambar dari JWST, terlihat jauh lebih tajam dibandingkan dengan SST. Bisa kita lihat. Kami mendapatkan konfirmasi redshift dengan data spektrum di redshift 10,17, yaitu sekitar 460 juta tahun setelah Big Bang. Dengan citra imaging JWST yang lebih tajam, kita temukan bahwa galaksi ini terdiri dari dua komponen, sepertinya dua galaksi yang saling bertumbukan. Ini adalah spektrum yang kami dapatkan. Kami mendeteksi banyak garis emisi yang mengindikasikan bahwa galaksi ini telah membentuk elemen-elemen berat seperti karbon, oksigen, dan neon. Hasil ini menunjukkan bahwa proses pengayaan kimia di alam semesta terjadi cukup awal dan berlangsung cukup cepat. Kami juga melakukan observasi lanjutan untuk galaksi lain yang berbentuk arc di redshift sekitar 10, um, yang juga ditemukan menggunakan data dari Hubble Space Telescope. Galaksi ini berbentuk memanjang seperti arc karena efek dari pelensaan gravitasi. Ini adalah gambar dari HST dan ini adalah gambar yang kami dapatkan dari JWST. Gambar galaksi berbentuk arc tersebut tampak lebih tajam, memperlihatkan beberapa klam kecil sepanjang lengkungan. Klam ini merupakan klaster bintang. Ini adalah klaster bintang terjauh yang teramati sampai saat ini. Arc ini terlihat simetris karena kurva pelensaan gravitasi tepat melewati arc itu secara perpendikular.
Jika direkonstruksi dengan lens modeling, bentuk galaksi aslinya adalah seperti ini. Terdapat 5 star cluster di dalamnya. Kami juga baru mendapatkan spektrum dan mengkonfirmasi redshift dari galaksi ini di redshift 9,63. Saya belum bisa menunjukkan spektrumnya karena masih kami analisis. What is the most distant galaxy to date? Galaksi yang paling jauh saat ini adalah galaksi ini, JADES GSZ140, yang ditemukan oleh JADES Survey di redshift 14,3 atau sekitar 300 juta tahun setelah Big Bang. Sebelum JWST, galaksi yang dengan redshift tinggi adalah GNZ11 yang diperkirakan berada di redshift sekitar 11 dengan data fotometri dari HST. Setelah JWST, sekarang redshiftnya sudah dikonfirmasi dengan spektroskopi di redshift 10,6 atau sekitar 430 juta tahun setelah Big Bang. Ini adalah spektrumnya. Galaksi ini adalah salah satu galaksi yang paling terang di redshift di atas 10, sehingga spektrumnya terlihat memiliki banyak emission line di res frame UV, walaupun dengan exposure yang tidak cukup lama. Galaksi ini diduga memiliki AGN di pusatnya yang ditunjukkan oleh sumber cahaya titik yang sangat kompak di bagian tengah. Salah satu objek yang unik dan puzzling yang ditemukan oleh JWST dan tidak terdeteksi sebelumnya adalah Little Red Dot atau LRD. Disebut demikian karena bentuknya yang kecil, kompak, berwarna merah. Objek ini hanya ditemukan di redshift tinggi, di redshift di atas 4 dan jumlahnya cukup banyak. Spektrumnya unik dengan warna merah di res frame optika, namun sedikit biru di res frame UV, serta memiliki garis emission H alpha yang sangat lebar. Sekarang diyakini bahwa LRT adalah AGN yang tersembunyi di dalam galaksi yang mengandung banyak debu atau dust. Protein komponen di H alpha line uh, disebabkan oleh rotasi dari gas sekitar accretion disk dari black hole di pusat galaksi yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi sekitar ribuan kilometer per second. Dengan CWST sekarang kita telah memasuki era baru eksplorasi galaksi di early universe. Sudah banyak galaksi yang ditemukan di redshift di atas 9 dan banyak diantaranya sudah dikonfirmasi redshiftnya menggunakan spektroskopi dengan CWST. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan era sebelumnya dengan HST dan teleskop-teleskop sebelumnya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa secara garis besar terdapat 2 kelompok model prediksi mengenai evolusi dari laju pembentukan bintang di atas redshift 9. Yang satu memperkirakan penurunan secara smooth atau smooth decline, dan yang lain memprediksi penurunan yang cepat atau accelerated decline. Tetapi ternyata keduanya tidak tepat. Yang terjadi justru penurunan yang landai, yang mengindikasikan bahwa pembentukan bintang dan galaksi di alam semesta dimulai lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Bagaimana dengan densitas jumlah galaksi? Hasil observasi menunjukkan bahwa jumlah galaksi jumlah galaksi yang di atas redshift 9 jauh lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan prediksi dari berbagai model. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Sebelum melangkah lebih jauh, misalnya mempertanyakan bahwa lambda CDM kosmologi atau mengusulkan bahwa umur alam semesta lebih tua, ada baiknya kita terlebih dahulu memperbaiki pemahaman kita tentang fisika barionik di masa awal alam semesta. Beberapa simulasi terbaru telah mencoba merevisi skema fisika barionik dan mereka berhasil mereproduksi tren UV luminosity function di redshift tinggi sekitar redshift 11. Namun ini masih tergantung pada fine tuning yang dilakukan yang cukup bervariasi. Ada yang propose increasing the star formation efficiency in halo dengan feedback free starbus. Ada yang propose decreasing dust attenuations dan heavy IMF dan lain-lain. Berikut adalah recap dari beberapa hal yang telah kita pelajari selama 2,5 tahun terakhir dengan JWST. Lalu
Yang pertama, laju pembentukan bintang di awal alam semesta ternyata lebih tinggi dari yang diprediksi. Galaksi pertama terbentuk lebih awal dan dalam jumlah yang lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Dan pengayaan kimia terjadi lebih cepat dibandingkan bahkan di alam semesta yang masih sangat muda. Ditemukan populasi galaksi yang unik, dinamakan Little Red Dot di redshift yang tinggi, kemungkinan merupakan obscured AGN. Untuk saat ini tidak ada kebutuhan untuk merevisi teori kosmologi, tetapi kita lebih perlu memahami lebih dalam lagi tentang fisika barionik, khususnya di awal-awal alam semesta. Ya, what's next with JWST? Saya sangat antusias dengan Venus Survey yang berhasil mendapatkan JWST time di cycle 4 dan 5. Survei ini dipimpin oleh Seiji Fujimoto dari University of Toronto dan Denko Space Telescope Science Institute. Dan saya beruntung terlibat sebagai salah satu anggota tim. Uh, Kami akan melakukan observasi sekitar 60 klaster galaksi dengan JWST. Ada banyak target sains yang ingin dicapai. Salah satunya adalah mendorong eksplorasi galaksi ke redshift yang jauh lebih tinggi lagi dengan bantuan pelensaan gravitasi dari uh, uh, galaksi cluster. Ya, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Rauf atau Mas Rauf begitu. Masih ada waktu satu pertanyaan. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Mas Rauf ya, saya panggilnya jangan Pak Rauf ya. Mas Abdul atau Mas Rauf? Mas Rauf ya, Mas Rauf. Mas Rauf, can you see? Saya di Iya, Bandung kok iya. Pak. Ya, menurut saya ini satu pemaparan yang menarik ya, dan emang memberi satu apa namanya pencerahan pada kita tentang apa current state dari JWST. Tapi let me bring this back to our team ketika kita mencoba mencanangkan satu yang bisa kita lakukan dengan cara ground base gitu ya, Mas Rofi. Jadi saya mohon pandangannya. Saya tertarik dengan teknik bagaimana mendeploy fotometrik untuk mencoba mendeteksi tiga feature menarik dari spectral energy distribution, yakni Lyman break, continuum emission, dan line emission. Mungkin pertanyaannya adalah gimana technically kita mengatur strategi untuk bisa scanning itu dengan teknik fotometri ya, dengan drop out teknik, padahal kita nggak juga tahu ya a priori Z-nya berapa gitu di situ. Jadi seberapa bagus resolusi yang bisa dilakukan manakala mungkin kita pakai teleskop masa depan kita ya 3,8 meter di Timau untuk tipe riset seperti ini karena kelihatan menarik dan visible ya fotometri. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sayangnya untuk teleskop dengan diameter seperti observatorium kita, Timau, dengan 3,8 meter, sepertinya akan susah untuk digunakan mengobservasi galaksi di redshift yang sangat tinggi, di atas redshift 5 atau ya. Jadi ya, untuk saat ini hanya JWST yang bisa. Tapi untuk redshift di bawah itu mungkin 3, 4 dengan metode dropout kita masih bisa. Jadi semua tergantung dengan filter yang kita punya. Jadi filter ini yang menentukan redshift rentangan redshift berapa dari galaksi yang bisa kita deteksi gitu. Semakin kita ke far infrared, kita bisa mendeteksi galaksi di redshift yang tinggi gitu. Itu sebabnya kenapa JWST didesain untuk menangkap cahaya di far infrared, bukan far infrared tapi infrared. Jadi metode yang biasa kita gunakan adalah drop out teknik ini dengan imaging di beberapa filter. Kita katalogkan galaksi di setiap filter. Kemudian kita ukur fotometrinya dan kita lihat fitur drop out gitu. Dari tergantung dropout-nya berada di wavelength berapa, kita bisa memperkirakan redshift dari galaksi itu secara kasar, gitu. Biasanya itu yang kita lakukan. Setelah kita mengumpulkan sampel dari possibly high redshift galaksi, kita biasanya bisa mempropose
spektroskopik follow up dengan JWST, dengan alat ya biasanya kita mulai dari pencarian dengan photometric data terlebih dahulu sebelum kita merujuk ke sampel-sampel yang kita yakini sebagai high redshift galaksi. Kemudian kita bisa propose untuk follow up spektroskopi seperti itu. Ya, semoga itu bisa menjawab. Terima kasih, Pak.